Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Harapan kami Bapak Ibu Saudara sekalian selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini, Jumat 15 Juli 2022, tertulis dalam Keluaran 32 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sepintas kita akan melihat bahwa jabatan sebagai pemimpin adalah jabatan yang sangat enak dan mengasyikkan. Jika ada yang perlu, tinggal perintah pada bawahan dan dengan cepat akan terlaksana. Dan jika ingin sesuatu, perintah bawahan dan semua akan beres. Memang hal ini terlihat gampang dan mudah. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah jabatan sebagai pemimpin bukanlah hal yang mudah. Seorang pemimpin dituntut untuk menjadi teladan. Di samping banyaknya tekanan dan situasi genting yang ia hadapi. Sehingga saudara kita harus katakan, ternyata jabatan sebagai pemimpin bukanlah hal yang gampang dan yang mudah seperti yang kita pikirkan. Demikianlah yang terjadi dengan seorang pemimpin yang terkenal dalam Alkitab, yaitu Musa. Allah memilih Musa untuk menjadi pemimpin bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, bahwa benar bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kehidupan dan iman bangsa tersebut tidak mencerminkan sebagai bangsa pilihan Allah. Bangsa itu adalah bangsa yang keras kepala dan bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu mendukakan hati Tuhan. Dan kepada bangsa inilah Allah mengutus Musa untuk menyatakan kemuliaannya, dengan sebagai pemimpin bangsa itu, membawa keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Saudara, secara khusus dalam perikop hari ini menceritakan bahwa kepemimpinan Musa diperlihatkan ketika Musa berada di atas gunung Sinai untuk menerima hukum dan ketetapan Tuhan. Akan tetapi bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa berlama-lama di gunung Sinai, dan bangsa itu menuntut Harun untuk membuat Tuhan yang lain, yaitu dengan menyembah patung anak lembu sebagaimana yang dilakukan oleh penyembahan orang-orang kafir. Saudara melihat hal ini, Musa kemudian marah dan ia membakar dan menggiling patung berhala itu, serta menyuruh umat Israel meminumnya sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka. Bahkan ia juga menegur Harun yang begitu mudah berkompromi sehingga mengikuti kemauan umat Israel membuat patung lembu emas untuk disembah. Dan apa yang terjadi pada peristiwa itu? Harun justru menyalahkan orang Israel. Akhirnya Musa menantang orang Israel untuk memihak kepada Tuhan dengan mengatakan, sebagaimana perikop kita hari ini, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Lalu tampillah suku Lewi yang memihak Tuhan dengan melenyapkan kaum sebangsa yang memberontak melawan Allah. Karena itu, Tuhan akhirnya memilih bangsa Lewi menggantikan anak sulung Israel sebagai pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Hal ini kita bisa baca dalam Bilangan 3 ayat yang ke-12. Saudara, apa yang ingin disampaikan melalui perikop hari ini? Berani menyatakan kebenaran dan tidak berkompromi dengan dosa.
Itulah seharusnya yang menjadi identitas orang percaya. Dan juga bagaimana setiap orang percaya juga mampu menegur orang yang berbuat dosa dengan lemah lembut. Dan juga melalui perikop firman Tuhan hari ini, kita juga mau diajarkan untuk berbelas kasihan terhadap mereka yang telah berdosa dengan mendoakan dan membimbing mereka agar mereka bertobat dan mendapat pengampunan Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya yang telah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di pihak kita, biarlah hidup kita memancarkan sinar terang kemuliaan-Nya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah membawa kita keluar dari lembah kekelaman, demikian juga kita harus membawa orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa kepada Tuhan, melalui menegur dengan lemah lembut, mengingatkan, mengajar, dan saling menyapa. Demikian kita boleh saling mengingatkan sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan. Bukan berkompromi dengan kejahatan, bukan berkompromi dengan dosa, tetapi mari kita hidup dan menunjukkan bahwa kita telah hidup di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari-hari kami. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak berkompromi dengan kejahatan, agar kami tidak berkompromi dengan dosa. Tapi biarlah Tuhan, kami berdiri sebagai orang percaya yang telah hidup di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau kuatkan kami menjalani hari-hari kami, setiap pekerjaan dan usaha kami. Tuhan kiranya yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.